Ada beberapa yang dibahas untuk pertemuan ini. Yang pertama adalah data sebagai aset organisasi, kemudian prinsip manajemen data, tantangan dari manajemen data, dan strategi manajemen data. Oke, dalam kaitannya dengan teknologi informasi, data dipahami sebagai informasi yang telah disimpan dalam bentuk digital, tidak terbatas pada informasi yang telah didigitalkan, dan prinsip-prinsip pengolahan data berlaku untuk data yang diambil di atas kertas serta di dalam database. Karena begitu banyak informasi secara elektronik, maka banyak data yang tidak akan disebut data di masa lalu. Hal-hal seperti nama, alamat, tanggal lahir, apa yang dimakan untuk misalkan malam minggu gitu ya, buku yang baru dibeli. Nah, fakta-fakta semacam ini mengenai individual ini dikumpulkan atau diagregat, kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan, mengetahui perilaku dari user terhadap yang akan berpengaruh terhadap data yang akan disimpan di dalam organisasi seperti itu ya. Jadi ini informasi individual ini dikumpulkan, diagregat gitu ya, dianalisis, digunakan untuk mendapatkan keuntungan, untuk meningkatkan kesehatan atau mempengaruhi kebijakan publik. Untuk memanfaatkan berbagai data tanpa kita kebingungan gitu ya oleh volume dan kecepatannya, dibutuhkan keandalan, keahlian dalam melakukan manajemen data. Data ini kan merupakan alat representasi dan interpretasi terhadap objek yang diwakilkan. Dibutuhkan konteks agar data itu bisa bermakna. Data representasi data. Data itu merupakan representasi dari data sistem, atau sistem itu kan seperangkat keterhubungan antar komponen. Kemarin kita sudah bahas ya, sistem ada hardware, software, IBMS, user, dan lain sebagainya. Dibutuhkan arsitektur data, pemodelan, tata kelola, dan penata gunaan, serta metadata dan kualitas manajemen data, yang semuanya ini akan membantu pengguna atau user untuk memahami dan menggunakan data. Lintas organisasi, masalah multiplisitas, perlukan standar data tingkat industri yang dapat membawa lebih banyak konsistensi data. Organisasi ini selalu diperlukan untuk mengelola data, tetapi perubahan dalam teknologi telah memperluas cakupan kebutuhan manajemen karena organisasi ini telah mengubah pemahaman mengenai apa itu data. Perubahan itu memungkinkan organisasi untuk menggunakan data dengan cara baru dalam membuat produk baru gitu ya, berbagi informasi kepada pengguna, menciptakan knowledge organisasi atau pengetahuan di dalam organisasi, dan meningkatkan keberhasilan organisasi. Saatnya pertumbuhan teknologi dan kapasitas untuk memproduksi, mencapture, menangkap, ya, mining data, penambang data, serta mengolah data secara efektif. Yang kedua adalah data dan informasi. Data dan informasi ini merupakan hal terpisah. Kenyataannya kedua konsep tersebut saling terkait kan ya, antara data dan informasi itu saling bergantung satu sama lain. Data adalah bentuk informasi dan informasi adalah bentuk datanya. Dalam suatu organisasi mungkin akan membantu untuk menarik garis antara informasi dan data untuk tujuan komunikasi yang jelas tentang persyaratan dan harapan penggunaan untuk tiap pemangku kepentingan. Itu kan akan berbeda-beda ya penggunaan datanya. Jadi contohnya ini kan laporan penjualan untuk kuartal terakhir itu adalah informasi didasarkan pada data dari gudang data. Nah, kuartal berikutnya hasil data ini akan digunakan untuk mengukur kinerja dari setiap kuartal gitu ya. Setiap misalkan 4 bulan sekali kinerjanya dilihat bagaimana, apakah terjadi peningkatan kinerja atau terjadi penurunan. Nah, itu kan dasarnya dari apa? Dari data. Data apa? Data penjualan. Data penjualan ini akan diberikan suatu namanya laporan penjualan.
Mengenali data dan informasi yang perlu disiapkan untuk tujuan yang berbeda akan mendorong prinsip utama manajemen data. Baik data maupun informasi ini perlu dikelola. Nah, kita masuk ke data sebagai aset organisasi. Aset ini adalah sumber daya ekonomi yang dapat dimiliki atau dikendalikan dan yang memiliki atau menghasilkan nilai. Data diakui secara luas sebagai aset perusahaan, meskipun pemahaman tentang apa artinya mengelola data itu kan semakin terus berkembang ya. Organisasi mengandalkan aset data untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan beroperasi dengan lebih efisien. Nah, bisnis menggunakan data untuk memahami pelanggan, menciptakan produk baru, menciptakan layanan baru, meningkatkan efisiensi operasional dengan memangkas biaya dan mengendalikan risiko. Jadi kan operasionalnya dari organisasi itu kan maunya bisnis itu dengan biaya yang tidak besar kan. Dan mengendalikan risiko terhadap data itu sendiri. Nah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba ini membutuhkan data berkualitas tinggi untuk memandu kegiatan operasional, kegiatan taktis, dan strategis mereka. Karena organisasi ini semakin bergantung pada data, maka nilai dari aset dapat lebih jelas ditetapkan. Banyak organisasi mengidentifikasi diri mereka sebagai yang berbasis data. Gitu. Bisnis yang bertujuan untuk tetap kompetitif harus berhenti membuat keputusan berdasarkan feeling. Oh, feelingnya kayaknya nggak bagus nih kalau misalkan kayak gitu itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan pemicu peristiwa dan menerapkan analitik gitu ya untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, berbasis data mencakup pengakuan bahwa data ini harus dikelola secara efisien, profesional melalui kemitraan kepemimpinan bisnis dan keahlian teknis. Mereka harus merencanakan bagaimana mendapatkan dan mengelola data yang mereka tahu, mereka butuhkan untuk mendukung strategi bisnis. Dan harus memposisikan diri untuk memanfaatkan peluang memanfaatkan data dengan cara baru. Ini adalah prinsip dari manajemen data. Oke, manajemen data ini berbagi karakteristik dengan bentuk lain dari manajemen aset. Seperti yang terlihat dari gambar, kita dapat mengetahui data apa yang dimiliki oleh organisasi dan apa yang mungkin dicapai dengan data tersebut. Kemudian menentukan cara terbaik menggunakan aset data untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti proses manajemen lainnya, ini harus menyeimbangkan antara kebutuhan strategis dan kebutuhan operasional. Keseimbangan ini paling baik dicapai dengan mengikuti serangkaian prinsip yang mengenali fitur-fitur penting dari manajemen data dan memandu praktik dari manajemen data. Data ini kan aset yang unik ya, propertinya unik. Data adalah aset, tapi berbeda dengan aset lain. Hal yang penting untuk mengetahui cara pengelolaannya yang jelas properti ini adalah data tidak dapat dikonsumsi saat digunakan seperti halnya keuangan dan fisik. Nilai data dapat dinyatakan dengan istilah ekonomi, menyebut data sebagai aset, menyeratkan bahwa ia memiliki nilai. Meskipun ada teknik untuk mengukur kan data itu punya nilai ya, nilai kualitatif atau kuantitatif, tapi belum ada standar nih untuk melakukannya. Organisasi yang ingin membuat keputusan yang lebih baik mengenai data harus mengembangkan cara yang konsisten untuk mengukur nilai dari data tersebut. Mereka harus mengukur biaya data berkualitas rendah dan manfaat data berkualitas tinggi. Mengelola data berarti mengelola kualitas data. Memastikan bahwa data sesuai dengan tujuan
Memastikan bahwa data sesuai dengan tujuan manajemen data. Untuk mengelola kualitas organisasi, ini harus memastikan bahwa mereka memahami persyaratan dari stakeholder atau pemangku kepentingan untuk kualitas dan mengukur data terhadap persyaratan ini. Dibutuhkan metadata untuk mengelola data. Mengelola aset apapun memerlukan data terhadap aset tersebut, jumlah karyawan, kode akuntansi, dan lain sebagainya. Data yang digunakan untuk mengelola dan menggunakan data tersebut disebutnya adalah metadata. Karena data tidak dapat dipegang atau disentuh, untuk memahami hal itu, bagaimana menggunakannya, diperlukan definisi dan pengetahuan dalam bentuk metadata. Metadata ini berasal dari berbagai proses yang terkait dengan pembuatan, pemrosesan, penggunaan data, arsitektur pemodelan, penata gunaan, tata kelola, manajemen kualitas data, pengembangan sistem, operasi IT, dan bisnis, serta analitik. Nah, kemudian dibutuhkan perencanaan untuk pengelolaan data. Ini adalah salah satu prinsip dari manajemen data ya. Dibutuhkan pengelolaan untuk mengelola data. Organisasi kecil dapat memiliki landscape proses teknis dan bisnis yang kompleks. Data dibuat di banyak tempat dan dipindahkan antar tempat untuk digunakan. Untuk mengkoordinasi pekerjaan dan menjaga agar hasil akhir tetap selaras, dibutuhkan perencanaan dari perspektif arsitektur dan proses. Terus kemudian manajemen data ini bersifat lintas fungsi, membutuhkan berbagai keterampilan dan keahlian. Satu tim tidak dapat mengelola semua data organisasi. Manajemen data ini membutuhkan keterampilan teknis dan non-teknis, serta kemampuan untuk berkolaborasi. Manajemen data memerlukan perspektif perusahaan. Manajemen data ini memiliki aplikasi lokal, tapi harus ditetapkan di seluruh perusahaan agar efektif gitu ya. Salah satu alasan mengapa manajemen data dan tata kelola ini saling terkait. Manajemen data harus memperhitungkan berbagai perspektif. Data itu kan liquid ya, cair gitu. Manajemen data ini harus terus berkembang untuk mengikuti cara data dibuat dan digunakan dan konsumen data yang menggunakan. Manajemen data adalah manajemen siklus hidup atau life cycle. Data memiliki siklus hidup dan mengelola data memerlukan pengelolaan siklus hidupnya. Karena data menghasilkan lebih banyak data, siklus hidup data itu sendiri bisa menjadi sangat kompleks. Praktik manajemen data perlu diperhitungkan mengenai siklus hidup data. Berbagai jenis data memiliki siklus hidup yang berbeda karakteristik. Untuk alasan ini, maka data ini memiliki perbedaan persyaratan manajemen. Praktek manajemen data harus mengenali perbedaan ini dan fleksibel untuk memenuhi berbagai jenis persyaratan dari siklus hidup data. Mengelola data termasuk mengelola resiko yang berkaitan dengan data. Selain menjadi aset, data juga bisa menjadi resiko. Data dapat hilang, dicuri, disalahgunakan, disadap, gitu ya, diambil datanya dan lain sebagainya. Organisasi ini harus mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaan data. Risiko terkait data harus dikelola sebagai bagian dari siklus hidup data. Persyaratan manajemen data harus mendorong keputusan IT. Manajemen data sangat terkait dengan teknologi IT dan manajemen teknologi informasi. Pengelolaan data memerlukan pendekatan yang memastikan teknologi melayani bukan mendorong kebutuhan data strategis organisasi. Manajemen data yang efektif ini membutuhkan komitmen dari pimpinan karena manajemen data ini merupakan melibatkan serangkaian proses kompleks yang sangat efektif, memerlukan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen. Untuk mencapainya tidak hanya membutuhkan keterampilan manajemen, tapi juga visi dan tujuan yang berasal dari kepemimpinan yang berkomitmen. Ada beberapa tantangan dari melakukan manajemen data. Yang pertama adalah data berbeda dari aset lainnya.
aset fisik ini kan kalau aset fisik kan dapat ditunjuk, disentuh, dipindahkan gitu ya. Mereka hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Nah, aset keuangan itu harus dicatat di neraca keuangan. Namun datanya berbeda. Data itu tidak berwujud. Namun itu tahan lama, tidak aus, tidak mudah rusak gitu ya. Meskipun nilai data sering berubah seiring bertambahnya usia, data mudah disalin dan dipindahkan, tetapi tidak mudah untuk memperbanyak jika hilang atau musnah. Karena tidak dikonsumsi saat digunakan gitu. Bahkan bisa dicuri tanpa hilang. Data ini bersifat dinamis dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Data yang sama dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan aset fisik atau finansial. Banyak penggunaan data ini menghasilkan lebih banyak data. Sebagian besar organisasi harus mengetahui peningkatan volume data dan hubungan antar kumpulan data. Perbedaan ini membuat sulit untuk menempatkan nilai moneter pada data. Tanpa nilai moneter, sulit untuk mengukur bagaimana data berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Perbedaan ini juga menimbulkan masalah lain yang mempengaruhi pengelolaan data seperti mendefinisikan kepemilikan data, menginventarisasi berapa banyak data yang dimiliki organisasi, melindungi dari penyalahgunaan data, mengelola resiko yang terkait dengan redundansi data, menetapkan serta menegakkan standar untuk kualitas data. Terlepas dari tantangan dalam mengukur nilai data, kebanyakan organisasi ini menyadari bahwa data ini memang memiliki nilai. Data organisasi unik. Apakah data unik organisasi seperti daftar pelanggan, inventaris produk, dan riwayat klaim hilang atau dimusnahkan, menggantikan atau tidak mungkin, atau sangat mahal. Jadi kalau misalkan datanya udah hilang gitu ya, udah musnah, nah kita tuh nggak bisa gantiin gitu. Dan data itu bisa jadi sangat mahal nilainya. Data juga merupakan sarana yang digunakan organisasi untuk mengetahui dirinya sendiri. Ini adalah meta aset yang menggambarkan aset lainnya. Dengan demikian memberikan dasar untuk kawasan, jadi data ini dasar untuk kawasan organisasi. Di dalam dan di antara organisasi, data dan informasi ini sangat penting untuk menjalankan bisnis dari organisasi. Sebagian besar transaksi bisnis operasional melibatkan pertukaran informasi. Sebagian besar informasi ini kan dipertukarkan secara elektronik ya, secara digital, menciptakan jejak data. Nah, jejak data ini berfungsi untuk menandai pertukaran yang telah terjadi, memberikan informasi bagaimana suatu organisasi berfungsi, karena peran penting yang dimainkan data di dalam organisasi manapun perlu dikelola dengan hati-hati. Tantangan yang kedua ini adalah penilaian data. Nilai adalah perbedaan antara biaya sesuatu dan manfaat yang diperoleh dari barang tersebut misalkan. Untuk beberapa aset seperti saham, menghitung nilai itu mudah. Perbedaannya adalah kapan harga itu kita beli dan kapan dijual gitu kan ya. Itu kan terjadi perbedaan data. Tetapi untuk data, perhitungan ini lebih rumit karena baik biaya maupun manfaat data tidak dibakukan. Karena setiap data organisasi ini unik. Pendekatan penilaian data perlu dimulai dengan mengartikulasi kategori biaya dan manfaat umum yang dapat diterapkan secara konsisten di dalam suatu organisasi, meliputi biaya untuk mendapatkan dan menyimpan data, biaya penggantian data jika hilang, dampak bagi organisasi jika hilang, biaya mitigasi risiko, potensi biaya risiko yang berkaitan dengan data, biaya untuk meningkatkan data, manfaat data, manfaat data berkualitas lebih tinggi, apa yang dibayar oleh pesaing untuk data, untuk apa data itu dijual, pendapatan yang diharapkan dari penggunaan data yang inovatif. Tantangan utama dari penilaian aset data ialah nilai data bersifat kontekstual. Apa yang bernilai bagi satu organisasi mungkin tidak akan bernilai bagi organisasi lain. Dan seringkali temporal. Jadi apa yang berharga kemarin mungkin tidak berharga hari ini. Dalam satu organisasi, jenis data tertentu cenderung bersifat konsisten dari waktu ke waktu.
Misalkan informasi pelanggan. Informasi pelanggan dapat tumbuh lebih banyak dari waktu ke waktu karena lebih banyak data terakumulasi terkait dengan aktivitas pelanggan. Sehubungan dengan manajemen data, menetapkan cara untuk mengaitkan nilai keuangan dengan data sangat penting. Karena organisasi perlu memahami aset dalam keuangan untuk membuat keputusan yang konsisten. Menempatkan nilai pada data menjadi dasar pemberian nilai untuk pada kegiatan pengelolaan data. Proses penilaian data juga dapat digunakan sebagai sarana manajemen perubahan. Meminta profesional manajemen data dan pemangku kepentingan untuk memahami arti finansial dari pekerja mereka untuk membantu organisasi mengubah pemahaman tentang data dan pendekatan terhadap manajemen data. Nah, tantangan yang ketiga adalah kualitas data. Memastikan data berkualitas adalah inti dari manajemen data. Organisasi mengelola data karena mereka ingin menggunakan. Jika mereka tidak dapat mengandalkan dan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, maka upaya untuk mengumpulkan, menyimpan, mengamankan, dan memungkinkan akses untuk memastikan data memenuhi kebutuhan bisnis, mereka harus bekerja dengan konsumen data untuk mendefinisikan kebutuhan. Ini termasuk karakteristik membuat data berkualitas tinggi. Data telah dikaitkan begitu erat dengan teknologi informasi untuk mengelola kualitas data. Banyak dari biaya data berkualitas ini disembunyikan tidak langsung dan karena itu sulit diukur. Biaya berasal dari memo dan pengerjaan ulang, proses penyelesaian dan koreksi tersembunyi, inefisiensi organisasi atau produktivitas rendah, adanya konflik organisasi, kepuasan kerja rendah, ketidakpuasan pelanggan, biaya peluang maupun ketidakmampuan untuk berinovasi, biaya kepatuhan atau denda, dan biaya reputasi. Manfaat terkait data berkualitas tinggi meliputi pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, produktivitas yang lebih tinggi, resiko berkurang, kemampuan untuk bertindak berdasarkan peluang, pendapatan meningkat, keunggulan kompetitif diperoleh dari wawasan terhadap pelanggan, produk, proses, dan peluang. Menghasilkan data berkualitas tinggi memerlukan perencanaan, komitmen, dan pola pikir yang membangun kualitas dari proses ke dalam proses dan sistem. Semua fungsi manajemen data dapat mempengaruhi kualitas data, baik data buruk. Jadi semua dari mereka harus mempertanggungjawabkan saat mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Oke, yang selanjutnya adalah yang keempat adalah perencanaan untuk data yang lebih baik. Ini adalah tantangan yang keempat. Organisasi dapat mengontrol bagaimana mereka memperoleh dan membuat data. Jika mereka melihat data dari produk yang mereka buat, mereka akan membuat keputusan yang lebih baik sepanjang siklus hidup data. Keputusan ini memberikan pemikiran sistem karena melibatkan cara data menghubungkan proses bisnis yang mungkin terlihat terpisah, hubungan antara proses bisnis dan teknologi yang mendukungnya, desain dan arsitektur sistem dan data yang mereka produksi dan simpan. Cara data dapat digunakan untuk memajukan strategi organisasi. Perencanaan untuk data yang lebih baik memerlukan pendekatan strategis untuk arsitektur, pemodelan, dan fungsi desain lainnya. Ini juga tergantung pada strategi kolaborasi antara
bisnis dengan kepemimpinan IT. Dan tentu saja itu bergantung pada kemampuan untuk mengeksekusi secara efektif pada masing-masing proyek. Tantangannya adalah bahwa adanya tekanan organisasi seperti tekanan waktu dan uang yang terus-menerus yang menghalangi perencanaan yang lebih baik. Jadi organisasi ini harus menyeimbangkan tujuan jangka panjang, jangka pendek saat mereka menjalankan strategi. Memiliki kejelasan tentang trade-off yang mengarah ke keputusan yang lebih baik. Tantangan selanjutnya adalah metadata dan manajemen data. Organisasi memerlukan metadata yang andal untuk mengelola data sebagai aset. Metadata dalam pengertian ini harus dipahami secara komprehensif. Tidak hanya mencakup metadata bisnis, teknis, dan operasional, tapi juga metadata yang tertanam dalam arsitektur data, model data, persyaratan keamanan data, integrasi data, dan operasional data. Metadata menggambarkan data apa yang dimiliki organisasi, apa yang mewakilinya, bagaimana diklasifikasikan, dari mana asalnya, bagaimana pergerakannya di dalam organisasi, bagaimana itu berkembang melalui penggunaan, siapa yang bisa dan tidak bisa menggunakan, dan apakah itu berkualitas tinggi. Data ini kan bersifat abstrak, definisi dan deskripsi konteks lainnya memungkinkan untuk dipahami. Mereka membuat data, siklus hidup data, dan konteks yang dapat dipahami. Tantangannya adalah bahwa metadata adalah suatu bentuk data dan perlu dikelola sedemikian rupa. Organisasi yang tidak mengelola datanya dengan baik umumnya tidak mengetahui metadata sama sekali. Manajemen metadata sering memberikan titik awal untuk perbaikan dalam manajemen data secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah manajemen data ini bersifat lintas fungsi. Manajemen data adalah proses yang kompleks. Data dikelola dengan cara yang berbeda dalam suatu organisasi oleh tim yang memiliki tanggung jawab untuk fase yang berbeda-beda dari siklus hidup data. Manajemen data membutuhkan desain keterampilan untuk merencanakan sistem, keterampilan yang sangat teknis untuk mengelola perangkat keras dan membangun perangkat lunak. Keterampilan analisis data untuk memahami isu dan masalah, keterampilan analitik untuk menafsirkan data, keterampilan bahasa untuk membawa konsensus ke definisi dan model, serta pemikiran strategis untuk melihat peluang, untuk melayani pelanggan dan memenuhi tujuan. Tantangannya adalah membuat orang memiliki keterampilan dan perspektif untuk mengenali bagaimana potongan-potongan data ini cocok satu sama lain sehingga mereka berkolaborasi dengan baik dan juga bekerja untuk tujuan bersama, yaitu tujuan dari organisasi. Terus kemudian membangun perspektif perusahaan. Mengelola data membutuhkan pemahaman ruang lingkup dan jangkauan data dalam satu organisasi. Data adalah salah satu horizontal dari sebuah organisasi. Data bergerak melintasi vertikal seperti penjualan, pemasaran, operasi. Data ini tidak hanya unik untuk organisasi, kadang-kadang unik untuk departemen atau sub-sub bagian dari suatu organisasi. Karena data dipandang hanya sebagai produk sampingan dari proses operasional. Misalkan, catatan transaksi penjualan adalah produk sampingan dari proses penjualan. Data tidak selalu direncanakan untuk kebutuhan yang mendesak. Bahkan dalam suatu organisasi, data bisa berbeda. Data berasal dari berbagai tempat di dalam suatu organisasi. Departemen yang berbeda mungkin memiliki cara yang berbeda, memiliki konsep yang sama. Misalkan pelanggan, produk, vendor. Siapapun yang terlibat dalam integrasi data atau project manajemen data, perbedaan dalam pilihan representasional ini menghadirkan tantangan bagaimana mengelola data di seluruh organisasi. Pada saat yang sama, pemangku kepentingan berasumsi bahwa data organisasi ini harus koheren dan jumlah pengelolaan data ini membuatnya cocok bersama dengan cara yang masuk akal dapat digunakan untuk berbagai konsumen data. Salah satu alasan tata kelola data menjadi sangat penting adalah membantu organisasi
membuat keputusan tentang data lintas vertikal. Tantangan yang selanjutnya adalah akuntansi untuk perspektif lain. Organisasi saat ini menggunakan data yang membuat data yang mereka buat secara internal. Data yang mereka peroleh dari sumber eksternal harus diperhitungkan persyaratan hukum dan kepatuhan di seluruh lini nasional dan industri. Orang yang membuat data sering lupa bahwa orang lain akan menggunakan data. Pengetahuan tentang potensi penggunaan data memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk siklus hidup data, untuk kualitas data yang lebih baik. Data juga bisa disalahgunakan. Akuntansi untuk resiko ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Selanjutnya adalah daur hidup data. Ini pada gambar, ini merupakan daur hidup data ya. Seperti aset lainnya, data ini memiliki siklus hidup. Untuk mengelola aset data secara efektif, organisasi perlu mengetahui dan merencanakan siklus hidup data. Data yang dikelola dengan baik, dikelola secara strategis dengan visi bagaimana organisasi akan menggunakan datanya. Organisasi strategis ini tidak hanya akan menentukan persyaratan konten data, tapi juga persyaratan manajemen data. Siklus hidup data didasarkan pada siklus hidup produk. Nah, seharusnya tidak bingung dengan siklus hidup pengembangan sistem. Secara konseptual, siklus hidup data mudah dijelaskan seperti pada gambar 2. Siklus data mencakup proses yang membuat atau memperoleh data, proses yang memindahkan, mengubah, dan menyimpannya, serta memungkinkan untuk dipelihara dan dibagikan. Dan proses yang menggunakan atau menerapkannya, serta yang membuangnya. Sepanjang siklus hidupnya, data ini dapat dibersihkan, diubah. Jadi data itu kalau misalkan kalian melakukan data science gitu ya, data itu kan harus di cleaning atau dibersihkan. Terus kemudian diubah, digabungkan, ditingkatkan. Seperti itu. Saat data digunakan atau ditingkatkan, data baru sedang dibuat gitu ya, sehingga siklus hidup memiliki iterasi internal yang tidak ditunjukkan pada diagram. Data jarang statis. Mengelola data melibatkan serangkaian proses yang saling berhubungan yang selaras dengan siklus hidup data. Spesifik siklus hidup data dalam organisasi tertentu ini bisa sangat rumit karena data tidak hanya memiliki siklus hidup tapi juga garis keturunan, yaitu jalur yang dilaluinya dari titik asal ke titik penggunaan, kadang-kadang yang disebut dengan rantai data. Memahami garis keturunan dan memerlukan pendokumentasian asal set data serta pergerakan dan transformasinya melalui sistem di mana mereka bisa diakses dan digunakan. Siklus hidup dan garis keturunan ini berpotongan dan dapat dipahami dalam hubungannya satu sama lain. Semakin baik organisasi memahami siklus hidup dan garis keturunan datanya, semakin baik kemampuan untuk mengelola datanya. Fokus manajemen pada siklus hidup data memiliki beberapa implikasi penting, yaitu pembuatan dan penggunaan adalah poin kritis dalam siklus hidup data. Manajemen data ini harus dijalankan dengan pemahaman bagaimana data dihasilkan, diperoleh, serta bagaimana data digunakan. Memerlukan biaya untuk menghasilkan data, hanya berharga ketika dikonsumsi atau diterapkan. Kemudian yang kedua adalah kualitas data harus dikelola di seluruh siklus hidup data. Manajemen kualitas data adalah pusat manajemen data. Data berkualitas rendah mewakili biaya dan risiko, bukan nilai. Organisasi sering merasa kesulitan untuk mengelola kualitas data karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, data sering dibuat sebagai produk sampingan atau proses operasional kayak tadi ya. Contohnya yang transaksi penjualan. Itu adalah produk sampingan dari penjualan. Proses operasional dan organisasi seringkali tidak menetapkan standar kualitas yang eksklusif. Karena kualitas dapat dipengaruhi oleh berbagai siklus hidup, kualitas harus direncanakan sebagai bagian dari siklus hidup data.
Kualitas metadata ini harus dikelola melalui siklus hidup data karena metadata adalah bentuk data dan karena organisasi mengandalkannya untuk mengelola data lain, kualitas metadata ini harus dikelola dengan cara yang sama seperti kualitas data lainnya. Keamanan data harus dikelola di seluruh siklus hidup data. Manajemen data juga mencakup bagaimana data aman dan risiko yang terkait dengan data mitigasi. Data yang memerlukan perlindungan harus dilindungi sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan. Upaya manajemen data harus fokus pada data yang paling penting. Organisasi menghasilkan banyak data, sebagian besar tidak benar-benar menggunakannya. Mencoba mengelola setiap bagian data itu tidak mungkin. Jadi manajemen siklus hidup membutuhkan fokus pada organisasi dan meminimalkan data ROT atau data yang berlebihan, usang, dan sepele. Tantangan manajemen data lanjutnya adalah berbagai jenis data. Mengelola data menjadi lebih rumit karena berbagai jenis data memiliki persyaratan manajemen siklus hidup yang berbeda-beda. Setiap sistem manajemen perlu mengklasifikasikan objek yang dikelola. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis data, misalnya data transaksional, data referensi, data master, metadata atau data kategori, data sumber daya, data peristiwa, dan data transaksi secara terperinci. Atau data diklasifikasikan menurut konten, misalkan domain data, area, atau subjek. Atau klasifikasi data menurut format atau tingkat pelindungan yang dibutuhkan data. Data dapat juga diklasifikasikan menurut cara dan tempat penyimpanan atau pengaksesannya. Karena jenis data yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda terkait dengan risiko yang berbeda dan memainkan peran yang berbeda di dalam satu organisasi. Banyak perangkat pengelolaan data difokuskan pada aspek klasifikasi dan kontrol. Misalnya data master memiliki kegunaan yang berbeda dan akibat persyaratan manajemen berbeda dari data transaksional. Selanjutnya adalah data dan risiko. Data tidak hanya mewakili nilai, tapi juga mewakili risiko. Data berkualitas rendah, tidak akurat, tidak lengkap, atau ketinggalan zaman merupakan risiko karena informasinya nanti tidak akan benar. Tetapi data juga beresiko karena dapat disalahpahami dan disalahgunakan. Organisasi mendapatkan nilai maksimal dari data berkualitas tertinggi, tersedia, relevan, lengkap, akurat, konsisten, tepat waktu, dapat digunakan, bermakna, dan dipahami. Namun untuk banyak keputusan penting, kita memiliki kesenjangan informasi. Perbedaan antara apa yang kita ketahui dan apa yang perlu kita ketahui untuk membuat keputusan yang efektif. Kesenjangan informasi akan berdampak besar pada efektivitas operasional dan profitabilitas. Organisasi yang mengakui nilai data berkualitas tinggi dapat mengambil langkah-langkah konkret dan proaktif untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan data dan informasi dalam kerangka peraturan dan budaya etis. Peningkatan peran informasi sebagai aset organisasi di semua sektor telah menyebabkan peningkatan fokus oleh regulator dan legislator pada potensi penggunaan dan penyalahgunaan informasi. Dari Sarbanes-Oxley berfokus pada kontrol atas akurasi dan validitas data transaksi keuangan dari transaksi neraca hingga solvabilitas yang berfokus pada garis keturunan data dan kualitas data yang mendukung model resiko dan kecukupan model di sektor asuransi. Hingga pertumbuhan yang cepat dalam dekade terakhir, peraturan privasi data mencakup pemrosesan data tentang orang-orang di berbagai industri dan jurisdiksi, masih menunggu akuntansi ya untuk menempatkan informasi di neraca sebagai aset. Lingkungan peraturan semakin berharap untuk melihat di daftar risiko dengan mitigasi dan kontrol yang dapat diterapkan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah manajemen dan teknologi data.
Karena hampir semua data disimpan secara elektronik, teknik pengelolaan data sangat dipengaruhi oleh teknologi. Sejak awal, konsep manajemen data ini sangat terkait dengan manajemen teknologi. Di banyak organisasi, eh, dorongan untuk membangun teknologi baru, untuk memiliki data yang lebih handal, ini manajemen data yang sukses membutuhkan keputusan yang tepat tentang teknologi, tetapi mengelola teknologi tidak sama dengan mengelola data. Organisasi perlu memahami dampak teknologi pada data untuk mencegah godaan teknologi mendorong keputusan mereka tentang data. Jadi, eh, penggunaan teknologi yang tinggi, yang up to date, itu belum tentu akan bisa menghasilkan data yang baik gitu ya. Jadi sebaliknya persyaratan data yang selaras dengan strategi bisnis ini harus mendorong keputusan tentang teknologi. Jadi sesuaikan dengan strategi bisnis dari organisasi tersebut ketika kita akan memutuskan menggunakan teknologi yang digunakan. Manajemen data yang efektif membutuhkan kepemimpinan dan komitmen. Manifesto Data Pemimpin mengakui bahwa peluang terbaik organisasi untuk pertemuan organik itu terletak pada data. Meskipun sebagian besar organisasi mengakui data mereka sebagai aset, mereka jauh dari data driven. Banyak yang tidak tahu apa yang mereka miliki, data apa yang paling penting untuk bisnis mereka. Mereka mengacaukan data dan teknologi dan salah urus keduanya, tidak mendekati data secara strategis, meremehkan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan data. Kondisi ini menambah tantangan dalam mengelola data, menunjukkan faktor penting bagi potensi keberhasilan organisasi. Kepemimpinan yang berkomitmen, keterlibatan semua orang di semua tingkat organisasi. Manajemen data itu tidak mudah dan tidak sederhana, karena hanya sedikit organisasi yang melakukan dengan baik. Ini sumber peluang yang sebagian besar belum dimanfaatkan. Untuk menjadi lebih baik membutuhkan visi, perencanaan, dan kemampuan untuk berubah. Advokasi untuk Chief Data Officer atau CDO ini berasal dari pengakuan bahwa mengelola data menghadirkan tantangan unik dan manajemen data yang sukses itu harus didorong oleh bisnis bukan berbasis IT. Chief Data Officer dapat memimpin inisiatif manajemen data dan memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan aset datanya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Namun, Chief Data Officer tidak hanya memimpin inisiatif, tapi harus memimpin perubahan budaya dan memungkinkan organisasi memiliki pendekatan yang lebih strategis terhadap datanya. Itu semua adalah tantangan-tantangan untuk melakukan manajemen data. Selanjutnya adalah kita masuk ke strategi manajemen data. Strategi data ini harus mencakup rencana bisnis untuk menggunakan informasi untuk keunggulan kompetitif atau competitive advantage dan mendukung tujuan dari perusahaan. Strategi data ini harus datang dari pemahaman mengenai kebutuhan data yang melekat dalam strategi bisnis, data apa yang dibutuhkan organisasi, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana dia mengelola data tersebut, bagaimana memastikan kehandalan dari waktu ke waktu, dan bagaimana dia akan menggunakannya. Komponen strategi manajemen data antara lain adalah visi yang menarik untuk manajemen data, ringkasan kasus bisnis untuk manajemen data, prinsip-prinsip panduan, nilai-nilai, dan perspektif manajemen, misi dan tujuan arah jangka panjang dari pengelolaan data, ukuran keberhasilan manajemen data, program manajemen data jangka pendek, misalkan 12-24 bulan, tujuan yang spesifik, terukur, dapat ditindaklanjuti, realistis, dan terikat waktu. Selanjutnya adalah deskripsi peran dan organisasi manajemen data bersama dengan ringkasan tanggung jawab dan hak keputusan mereka. Deskripsi komponen
program manajemen data dan inisiatif, program kerja yang diprioritaskan dengan batas ruang lingkup, serta draft peta jalan implementasi dengan proyek dan item tindakan. Nah, hasil dari perencanaan strategis untuk manajemen data ini ada 3, yaitu piagam manajemen data atau data management charter, visi keseluruhan, terus tujuan bisnis, prinsip panduan, ukuran keberhasilan, faktor penentu keberhasilan, risiko yang diakui, dan model operasi. Yang kedua adalah persyaratan lingkup manajemen data. Sasaran untuk beberapa cakrawala perencanaan, misalkan 3 tahun ke depan gitu ya. Terus kemudian peran organisasi dan pemimpin individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang ketiga adalah peta jalan implementasi dari manajemen data atau Data Management Implementation Roadmap. Mengidentifikasikan program, proyek, penugasan, dan pencapaian-pencapaian tertentu. Itu adalah materi yang telah kita bahas hari ini untuk tantangan dan strategi manajemen data, serta aset data sebagai aset organisasi. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas. Tugasnya silakan dikerjakan secara berkelompok dalam bentuk makalah ya. Terus kemudian sertakan daftar pustakanya. Ini nanti saya update yang di Leads, belum ada slide terakhirnya ya. Oke, materinya sudah saya update di Leads. Yang ada ini tugasnya ya. Jadi ini tugasnya nanti dikerjakan secara berkelompok. Saya lihat dulu ini jumlahnya berapa. Kan ada 45 ya.